Sebelum masuk ke pembahasan, eh, saya akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Latar belakang dari proposal penelitian ini. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat sekarang ini dapat memicu persaingan yang semakin meningkat di antara pelaku bisnis. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut harus dilakukan oleh para pengelola usaha secara salah satu kebijakan yang selalu ditempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Lestari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Lestari, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal penelitian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Lestari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan. Sebelum ke pembahasan, saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Yang pertama, latar belakang masalah. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat sekarang ini dapat memicu persaingan yang semakin meningkat di antara pelaku bisnis. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut harus dilakukan oleh para pengelola usaha. Salah satu kebijakan yang selalu ditempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga, yaitu auditor sebagai pihak yang dianggap independen. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang tadi saya sebutkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah beberapa auditor tidak mematuhi standar auditing profesional akuntan publik dalam melaksanakan audit umum. Yang kedua, adanya kasus rekayasa laporan keuangan oleh akuntan intern. Yang ketiga, beberapa auditor melakukan pelanggaran etika profesi. Yang keempat, adanya ketidaktelitian auditor dalam memeriksa laporan keuangan yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas. Bagian kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah saya sebutkan tadi, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pernyataan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas? Yang keempat, bagaimanakah pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah memberikan bukti empiris pengaruh. Yang pertama, pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Yang kedua, pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Yang ketiga, pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Yang keempat, pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan praktik. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi tambahan referensi atau rujukan mengenai pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Yang kedua, nilai praktik. Manfaat praktik. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi kantor akuntan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil etika profesi dan pengalaman auditor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas auditor. Sistematika dari penulisan ini untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan dalam proposal penelitian ini, saya akan melakukan pembahasan secara sistematis yang terdiri dari 3 bab.
auditor, awal tingkat materialitas, konsep materialitas, profesionalisme auditor, konsep profesionalisme, cara auditor mewujudkan perilaku profesional, etika profesi, pengalaman auditor, penelitian terdahulu, dan metodologi penelitiannya. Tentang materialitas, menurut Sutrikno, pengertian tentang materialitas. Materialitas adalah besarnya yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi dinilai dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan salah saji tersebut. Definisi dari materialitas dapat dalam kaitannya dengan akuntan dan pelaporan audit menurut Arens dan Leonberg tahun 1996. Dalam Noveria tahun 2006 adalah pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi dan pertimbangan seseorang yang meletakkan kepercayaan terhadap salah saji tersebut. Yang kedua, menentukan pertimbangan awal tingkat materialitas. Idealnya auditor menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah saji dalam laporan keuangan yang akan dipandang material. Hal ini disebut pertimbangan awal tingkat materialitas karena menggunakan unsur pertimbangan profesional yang masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan pertimbangan yang baru. Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah salah satu keputusan penting yang diambil oleh auditor yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai. Selanjutnya, konsep materialitas. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi perusahaan harusnya dikomunikasikan. Dalam laporan akuntansi, hanya informasi material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Hal tersebut dapat dianalogikan bahwa konsep materialitas juga tidak memandang secara lengkap terhadap semua kesalahan. Hanya kesalahan yang mempunyai pengaruh material yang wajib diperbaiki. Material harusnya tidak hanya dikaitkan dengan keputusan investor, baik yang hanya berdasarkan tipe informasi tertentu maupun metode informasi yang disajikan. Informasi yang material dibagi menjadi dua, yaitu informasi yang kurang material dan informasi yang sangat material. Informasi yang kurang material, adalah informasi yang penting yang memerlukan penjelasan dalam laporan audit yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian. Informasi ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Yang kedua, informasi yang sangat material. Informasi yang sangat material adalah informasi yang sangat penting terhadap pendapat auditor atas laporan keuangan. Selanjutnya, profesionalisme auditor. Pengertian profesionalisme. Menurut Arens et al. Tahun 2003 dalam Noveria tahun 2006, mendefinisikan profesionalisme sebagai tanggung jawab individu yang berperilaku dengan lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada. Profesionalisme juga merupakan elemen dari motivasi yang memberikan sumbangan pada seseorang agar mempunyai kinerja tugas yang tinggi. Menurut Guntur dan kawan-kawan tahun 2003 dalam IFADA dan M. Jafar tahun 2005. Secara sederhana, profesional berarti bahwa auditor wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan. Sebagai seorang yang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran. Menurut Arens et al. Berikutnya adalah konsep profesionalisme. Konsep profesionalisme ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengabdian pada profesi. Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Yang kedua, kewajiban sosial. Kewajiban sosial adalah pandangan yang tentang pentingnya peran profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, misalnya pemerintah, klien, atau bukan
anggota profesi. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Yang keempat, keyakinan terhadap peraturan profesi. Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Yang kelima, hubungan dengan sesama profesi. Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal, kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini, para profesional membangun kesadaran profesional. Selanjutnya, cara auditor mewujudkan perilaku profesional. Menurut Mulyadi tahun 2002, dalam Notaria tahun 2006 menyebutkan bahwa pencapaian kompetensi profesional akan memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan uji profesional dalam subjek-subjek tugas yang relevan dan juga adanya pengalaman kerja. Selanjutnya adalah etika profesi. Etika profesi secara umum didefinisikan sebagai nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu menurut Sukamto tahun 1991 dalam Suraida tahun 2005. Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota HI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota YAI di sisi lainnya. Kode etik profesi akuntan publik sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen. Selanjutnya adalah pengalaman auditor. Pengalaman auditor adalah pengalaman yang dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan, maupun jenis usaha yang pernah ditangani menurut ASI tahun 2006. Alasan yang paling umum dalam mendiagnosis suatu masalah adalah ketidakmampuan menghasilkan dugaan yang tepat. Ligi dan Fedrik tahun 1990 dalam Suraida tahun 2005 menemukan bahwa makin banyak pengalaman auditor makin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Di sini ada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Iriadi dan Peniwati tahun 2011. Hasil penelitian Iriadi dan Peniwati tahun 2011 menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas. Namun, penelitian Desiana tahun 2012 menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh negatif terhadap pertimbangan besar materialitas. Oleh karena itu, adanya kontradiksi hasil penelitian, maka penelitian ini layak diteliti kembali. Penelitian ini merupakan replika penelitian yang dilakukan oleh Hendro Wahyudi tahun 2006. Yang kedua, penelitian oleh Teresia dan kawan-kawan pada tahun 2003. Teresia dan kawan-kawan pada tahun 2003 meneliti hubungan antara profesionalisme dengan pertimbangan materialitas pada auditor yang bekerja di kantor KAP Semarang. Penelitian dengan menggunakan dimensi profesionalisme dikembangkan oleh Hall R tahun 1919-an. Yang terakhir, penelitian dari Arlen Herawati dan Julius Kurnia Susanto. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Hafifi dan kawan-kawan pada tahun 2003. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada yang pertama, objek penelitian yaitu kantor akuntan publik KAP yang berada di Jakarta dengan mengambil KAP yang ada di Jakarta sebagai objek penelitian diharapkan dapat mempresentasikan KAP di Indonesia karena sebagian besar KAP BIK dan KAP non-BIK berada di Jakarta. 2. Penambahan variabel independen yaitu pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kepalsuan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Ada 3 metodologi penelitian yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian dengan bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara tertentu berdasarkan atas pengalaman terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan di antara yang telah terkumpul atau diteliti. Menurut Sumarni tahun
Sumarni dan Wahyuni tahun 2006. Yang kedua, operasional variabel. Operasional variabel di sini dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini pertimbangan tingkat materialitas, yaitu pertimbangan auditor atas besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, yang didasarkan pengetahuan tentang tingkat materialitas. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen dibagi menjadi tiga, yaitu profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor. Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi. Yang kedua, etika profesi. Etika profesi adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesi, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Yang terakhir, pengalaman auditor. Pengalaman auditor adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, banyaknya penugasan, maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditangani. Selanjutnya, yang terakhir, metode analisis data. Metode analisis data ini yang saya gunakan ada 4, yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 4, yaitu uji normalitas, multikoliniaritas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi, yaitu variabel dependen. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas atau independen. Yang ketiga, uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terhadap hubungan dan linear atau tidak antara variabel yang bebas dengan variabel terkaitnya. Yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Uji ini adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, berikutnya yang kedua, statistik deskriptif. Analisis deskriptif adalah cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka, melainkan menggunakan perbandingan dan hubungan dengan responden dengan menggunakan analisis persentase, yaitu metode yang membandingkan jumlah responden yang memiliki dari masing-masing pilihan yang berjumlah responden secara keseluruhan dikalikan dengan 100. Yang ketiga, analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen menurut Santoso tahun 2000. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda atau disebut juga multiple regression analisis adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.